kasih untuk setiap berkat dan anugerah yang sudah kami terima hingga pada pagi hari ini, di mana Bapa kami masih bisa merasakan kesehatan dan kesempatan yang daripadamu. Bapa yang baik, pada saat ini kami ingin melakukan ibadah kami secara virtual. Dan kiranya Tuhan Yesus Engkau yang hadir di tengah kami. Tuhan, dalam ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti berjalan dengan lancar. Bapa yang baik, beri kami yang mengikutinya, Engkau yang memberikan kami hikmat agar kami dapat merasakan sukacita dan beribadah. Bapa yang baik, begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu kami yang mengajari kami, Engkau yang memberkati mereka pribadi lokasi pribadi. Engkau yang memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam pelayanan mereka, Bapa. Bila kiranya Tuhan Yesus mereka dapat menjadi garam dan terang dunia ini, Tuhan, untuk menyampaikan sukacita yang daripada-Mu. Bapa yang baik, ini doa dan pinta kami, Tuhan, terlebih dahulu Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan kami layak berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami haturkan doa ini melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat lagu pujian dengan judul Firman Tuhan ada di hatiku. Selama memimpin doa, adik-adik boleh menjeda video ini, dan setelah selesai berdoa, adik-adik boleh melanjutkan video ini kembali. Kembali kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat lagu pujian dengan judul Udaki-daki. Gunung yang tinggi
Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang cerah ini Tuhan, di mana kami anak-anak sekolah minggu Hakai Pangkalan Kerinci dapat melakukan Tuhan peribadahan kami. Itu semua Tuhan karena kasih karunia-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Dan kami juga Tuhan tadinya sudah membacakan sebagian doa dan pujian kami. Dan Tuhan Engkau terima itu agar itu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja pada diri kami agar kami Tuhan mampu untuk menggunakan telinga dan juga Tuhan mata kami, agar itu semua Tuhan dapat kami peroleh firman-Mu dengan baik. Berkata-katalah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan, yaitu yang diambil dari Lukas 8, dimulai dari ayat yang keempat dan berakhir di ayatnya yang ke-10. Lukas 8 dimulai dari ayatnya yang keempat dan berakhir di ayatnya ke-8. Amang bacakan dan adik-adik bisa mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berbuah, demikian Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Demikianlah firman Tuhan. Kamu mau menyapa. Shalom adik-adik semuanya. Apakah pada minggu hari ini kita semua keadaan sehat? Mudah-mudahan dan puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Terlebih lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema kita yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik, Amang mau bertanya kepada adik-adik sekalian, pernah tidak kita melihat tumbuh-tumbuhan? Bagaimana proses suatu tumbuh-tumbuhan itu dapat bertumbuh dan juga berbuah? Atau pernahkah adik-adik, ketika adik-adik pernah melakukan menanam tumbuhan? Tentu semua pernah melakukannya. Bagaimana cara kita untuk menanam tumbuhan tersebut? Tentu kita akan menggali tanahnya, baru kita masukkan bibitnya, lalu kita siram, dan kita juga melakukannya setiap hari. Lalu ketika tanaman yang kita tanam tadi berbuah, tentu kita juga akan merasakan hal yang senang. Maka untuk itu adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga membuat perumpamaan sebagaimana tentang bagaimana hal penabur yang baik. Di sana kita juga tadi membaca ada 4 sifat daripada orang penabur, begitu juga dengan sifat ataupun wataknya. Yang pertama katanya adalah
benih yang jatuh di jalan. Bagaimana benih yang jatuh di jalan? Tadi katanya akan dirampas oleh orang lain dan dimakan oleh burung. Maka untuk itu ketika benih yang jatuh di jalan, itu artinya bahwa mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Itu sama saja dengan adik-adik yang ketika di sekolah selalu membuat ribut, atau adik-adik yang duduknya paling belakang. Tentu ketika adik-adik duduknya paling belakang, pasti di sana banyak terjadi keributan. Pasti adik-adik juga ikut juga mengganggu teman-temannya agar ikut dalam gosip-gosip, atau bisa dikatakan ikut juga dalam keributan yang terjadi. Lalu yang kedua katanya adalah benih yang jatuh di batu. Di sana dikatakan bahwasanya orang yang menerima firman Tuhan tetapi tidak dalam iman yang kuat sehingga mereka jatuh dalam pencobaan. Sama dengan adik-adik juga ketika dia di sekolah. Tentu ini bisa digambarkan sebagai adik-adik yang duduknya nomor 3 ataupun 2 daripada yang di belakang. Di sana juga adik-adik pasti untuk mencoba untuk mau baik mendengarkan apa yang diajarkan guru di sekolah, akan tetapi tadi kawannya duduk yang paling belakang telah mengganggu adik-adik, sehingga adik-adik juga jatuh dalam pencobaan, di mana adik-adik akhirnya ikut dalam keributan yang terjadi di dalam kelas. Lalu yang ketiga tadi adalah benih yang jatuh di semak duri. Di sana dikatakan bahwasanya orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan karena dia lebih khawatir dan dia lebih condong kepada kenikmatan duniawi. Sama juga dengan adik-adik yang duduknya nomor 2 paling depan. Artinya di sana ketika itu adik-adik juga mencoba untuk fokus untuk duduk. Akhirnya adik-adik khawatir. Hal seperti apa? Adik-adik mungkin takut disuruh gurunya, ataupun adik-adik takut ditanya oleh gurunya, sehingga kekhawatiran itu akhirnya adik-adik tidak mau lagi fokus untuk mendengar apa yang diajarkan oleh guru di dalam kelas, sehingga adik-adik akhirnya ikut juga di dalam keributan yang terjadi di sekolah. Lalu yang terakhir katanya adalah benih yang tumbuh di tanah yang subur. Ini bisa kita ibaratkan bahwa adik-adik duduknya paling depan. Ketika kita pernah mendengar pasti orang tua kita menyuruh kita agar kita duduk paling depan. Di mana ketika kita duduk paling depan, pasti kita otomatis takut kepada guru. Kenapa? Karena dari titik fokus, pasti guru itu terlebih dahulu melihat adik-adik yang duduknya paling depan. Sehingga banyak kita lihat adik-adik yang duduknya paling depan, pasti dia juga memiliki sifat yang baik dan juga pendengar yang baik. Serta juga banyak adik-adik yang duduknya paling depan, dia adalah orang yang berprestasi. Maka untuk itu adik-adik sekolah minggu, bagian manakah adik-adik semuanya? Apakah adik-adik duduknya yang paling belakang, ataukah adik-adik duduknya 2 paling belakang, atau adik-adik duduknya 2 paling depan, atau adik-adik duduknya yang paling depan? Maka untuk itu tentu kita diajar lewat firman Tuhan, hendaknya kita bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu sebagai pendengar nasihat yang baik, serta juga kita mampu untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga kita dikatakan sebagai anak yang cerdas, juga dikatakan kita sebagai anak yang berbaik budi, dan juga kita dapat disebut dengan anak yang pintar. Maka untuk itu, marilah adik-adik lewat firman Tuhan kita merubah sifat kita. Mari kita lebih lagi untuk mendengarkan apa menjadi nasihat orang tua kita, serta kita juga mampu untuk melakukannya. Amin. Kita berdoa. Tak bertinya kami Tuhan mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan telah selesai mendengarkan firman Tuhan.
Ajari kami Tuhan, agar kami Tuhan menjadi anak-anak yang penabur di tanah yang subur ya Tuhan. Karena itu Tuhan, dan sanalah Tuhan ketika firman ataupun nasihat yang kami dengarkan, kami juga mampu untuk melakukannya. Dan juga Tuhan, ajari kami sebagaimana Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang pintar, yang baik, dan juga Tuhan berbakti kepada orang tua kami. Kami juga Tuhan mau berdoa buat orang-orang tua kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu senantiasa memberkati mereka. Berikan kepada mereka Tuhan panjang umur, kesehatan, dan juga mudahkan rezekinya, agar mereka Tuhan mampu untuk mencukupi kebutuhan dan menyekolahkan kami hingga kami menjadi anak-anak yang sukses. Banyak juga Tuhan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah Tuhan, agar tidak terhalang berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita angkat lagu pujian dengan judul Ibadah Bapaan Dunia. Tuhan,
juga memberkati kehidupan kami dan semua apa yang kami pergumulkan Tuhan di dalam kedepannya. Bapa yang baik, kiranya Tuhan Engkau juga memberkati setiap apa yang menjadi masa depan daripada adik-adik kami. Bapa yang baik, kiranya ajarkan kami Tuhan agar kami dapat melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, di atas segalanya kami adalah manusia yang berdosa. Kiranya ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang akan Tuhan berikan kepada kami, dan kami juga Tuhan layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa permohonan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah persembahannya dipakati, nanti dimasukkan ke dalam Alkitab atau dimasukkan ke dalam tempat persembahan dan akan diserahkan oleh orang tua kepada guru sekolah minggu. Baik, kita angkat pujian kita dari judul lagu Jesus is my best friend. Tuhan, kami mau serahkan
hanya dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.